materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama kita masuk ke filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti petani. Jadi pendidiknya petani, muridnya adalah benih. Kita sudah banyak mendengar istilah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Sudah pernah dengar ya Ibu semua? Ya. Ing ngarso sung tulodo, guru sebagai teladan bagi anak-anak. Ing madya mangun karso, guru di tengah-tengah memberi inspirasi kepada anak-anak untuk bertumbuh, untuk berkreasi, untuk berpikir kritis. Inspirasinya itu adalah dari gurunya. Tuturi handayani, di belakang guru memberi semangat, dorongan agar anak-anak semangat untuk selalu belajar, memiliki motivasi untuk senantiasa mengembangkan dirinya. Ya. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro mengharapkan supaya pendidikan itu lebih berpusat kepada anak-anak, bukan lagi berpusat pada guru. Anak-anak adalah pusat dari pendidikan itu dan gurunya sebagai fasilitatornya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Alam adalah kebutuhan anak untuk tumbuh, untuk menunjukkan bahwa ini loh saya sebagai manusia, ini loh saya sebagai anak yang membutuhkan bermain, senang-senang, membutuhkan jati diri. Tapi dia juga harus bersama-sama beradaptasi dengan perkembangan lingkungan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Bahwa tuntunan sekarang ini adalah anak-anak diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan peradaban yang ada. Nah, pendidikan ini harusnya bisa merangkul dua-duanya, memenuhi kodrat alam anak dan kodrat zaman yang sedang berlaku. Tapi di sini diingatkan bahwa perkembangan zaman yang ada harus tetap disaring. Berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini di dalamnya ada cipta, karsa, karya, dan pekerti. Cipta ini adalah yang berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan olah kognitif. Karsa berkaitan dengan olah afektif atau rasa. Karya berkaitan dengan psikomotor. Pekerti atau dorongan atau motivasi. Sekolah perlu dan sangat harus menekankan kerjasama dengan orang tua. Orang tua adalah partner dalam pendidikan, bukan sekolah yang menjadi tempat pendidikan utama bagi anak-anak, tetapi kolaborasi sekolah dan orang tua. Karena tempat utama anak belajar adalah keluarganya. Kebutuhan anak itu adalah bermain dan merdeka. Jadi dalam suatu pendidikan itu diharapkan sistemnya dapat memenuhi kebutuhan anak yang butuh bermain, tapi juga butuh merdeka. Tidak hanya mengerjakan tugas, tapi mereka dalam suasana fun, senang-senang gitu belajarnya. Bebas, dia mau bereksplorasi seperti apa, bebas. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu bukan tabula rasa. Pernah mendengar tabula rasa? Ya, tabula rasa adalah kertas putih. Ya, ada yang berpendapat bahwa anak itu adalah kertas putih kosong yang tidak ada apa-apanya dan guru yang mencoret-coretnya. Benar seperti itu ya istilahnya ya. Tetapi dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro ini, anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas putih kosong yang dicoret-coret sama gurunya, bukan. Tetapi mereka sudah ada polanya, hanya masih kurang jelas, masih samar-samar. Dan guru di sini bertugas untuk memperjelas coretan-coretan itu, mempertajamnya sehingga terlihat jelas kemana arah tujuannya anak ini nanti. Ini relevansinya di filosofi Ki Hajar Dewantoro dan pendidikan abad 21 ini
Menuntun bisa diartikan kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Selamat dan bahagia, istilah dalam filosofi KHD. Kalau dalam sekarang itu abad 21 istilahnya well-being. Modul 1.1 filosofi G.H. Dewantara tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, terima kasih. Mari kita lanjut ke modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, seperti inilah kira-kira gambarannya modul 1.2. Di sini ada guru. Yang dimaksud dengan guru penggerak bukanlah saya sendiri atau teman-teman yang saat ini ada dalam program guru penggerak, bukan, tetapi adalah kita semua. Kita semua adalah guru penggerak. Guru penggerak itu mempunyai nilai. Nilainya ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, ada 5. Dan kemudian juga punya peran. Perannya itu ada menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Kita akan bahas berikutnya. Nah, Langkin dalam bukunya tahun 2008, Guru dengan Karakter Baik mengajarkan murid tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Dan ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah garis akhir dari apa yang akan dicapai oleh anak-anak. Hasil dari dia belajar, nanti dia akan mempunyai, ini dia profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Kita tahu bahwa kehidupan anak di masa depan kita tidak tahu mau jadi apa ya. Nah, oleh karena itu dalam pendidikan itu nanti kita akan membekali anak-anak dengan hal-hal seperti ini, 6 ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja supaya dia nanti tidak memiliki pemikiran sempit, karena dia akan berdampingan dengan banyak orang dari berbagai jenis, golongan, ras, suku, agama, dan budaya. Bernalar kritis, dia harus bisa berpikir, mengembangkan pola pikirnya supaya dia tidak mudah percaya dengan satu hal, tapi terus menggali dan menggali sehingga dia memperoleh ilmu baru. Berkebinekaan global, pelajar yang mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Ya, dia tahu budayanya dia dan dia tahu budaya orang lain dan dia bisa mengintegrasikannya gitu. Gotong royong, ini sangat familiar sekali dengan budaya Indonesia ya, bergotong royong dengan sukarela, saling menolong, saling menyayangi, itu juga salah satunya perwujudan dari gotong royong. Mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Mencontek itu juga salah satu bentuk dari kurangnya kemandirian dalam anak. Anak-anak yang masih ketergantungan dengan orang lain, anak-anak yang masih belum bisa mengurusi dirinya sendiri di usianya yang seharusnya sudah bisa, anak itu mandiri. Kreatif sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi-inovasi ke depannya supaya anak-anak generasi ke depan itu memiliki pembaruan. Nah, mengenali dan menjalankan profil pelajar Pancasila ini, sebelum kita menuntut anak untuk mewujudkannya, guru diminta
kita untuk bisa memiliki ini dulu, memiliki profil pelajar Pancasila dulu, harus bisa mewujudkannya. Karena tadi semboyannya ya ngaso sungtulodo, guru menjadi teladan. Guru terlebih dahulu mewujudkannya, kemudian mengajarkannya kepada anak didik. Dan ini salah satu poin yang juga sangat saya renungkan sekali. Guru yang membatasi kemampuan anak didiknya akan menghasilkan pola pikir saya tidak mampu, keraguan-raguan, tidak percaya diri, sehingga kompetensi tidak dimaksimalkan, bahkan tidak disadari. Modul 1.2 sudah selesai saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau perlu diulas lagi atau saya kecepatan? Ya, lanjut. Terima kasih. Modul 1.3 visi guru penggerak. Ya, tadi kita sudah mendapatkan filosofi Ki Dewantara, mengetahui nilai dan peran sebagai guru itu seperti apa. Lalu kita masuk ke berikutnya adalah guru memiliki visi. Tentu guru harus memiliki visi. Kenapa dia harus mengajar dan apa yang melandasi dia mengajarkan pengajarannya itu pada anak. Visi guru penggerak yaitu mengelola perubahan yang positif. Simple ya, mengelola perubahan yang positif, tidak muluk-muluk. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma yang disebut inquiry apresiatif. Jadi ternyata di sini itu guru bisa membangun organisasinya untuk membangun suatu perubahan yang positif, yaitu kerja guru mempengaruhi guru yang lain, mempengaruhi guru yang lain, mempengaruhi guru yang lain, sampai terjadi satu komunitas yang melakukan suatu perubahan yang positif. Nah, kesitulah arahnya dalam modul 1.3 ini ya. Jadi akan lebih banyak membahas organisasi. Paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif, kerjasama, dan berbasis kekuatan, bukan kelemahan. Jadi ketika akan membangun suatu perubahan yang positif, dicari hal positifnya atau kekuatannya, bukan kelemahannya untuk ditingkatkan, bukan. Nah ini materi yang sangat baru, teman-teman. Materi yang sangat baru, teman-teman yang CGP yang lain juga menganggap kok banyak yang belum tahu ya materi ini. Oleh karena itu materi ini harus banyak disampaikan ke sekolah-sekolah. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi dan keberhasilan. Kalau sebelumnya yang kita ketahui adalah untuk melakukan suatu perubahan, kita cari dulu kelemahannya, begitu kan ya? Nah, tapi dalam IA ini, manajemen IA ini bukan mencari kelemahan. Saya pernah menanyakan kepada instruktur seperti ini. Dalam satu organisasi pasti kita akan menemui kelemahan. Lalu bagaimana posisi kelemahan itu dalam manajemen IA? Dan jawabannya seperti ini. Kelemahan yang ada dalam suatu organisasi pasti ada, tapi kelemahan itu akan saya dudukkan dulu dalam satu kursi, saya salah nodise. Lalu saya akan menggali semua kemampuan, kekuatan yang ada sampai kelemahan itu tidak nampak. Seperti itu. Nah, ini adalah model pendekatannya, yaitu istilahnya kita pakai BAGJA. BAGJA itu singkatan dari B buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kita akan bahas satu persatu. BAGJA B buat pertanyaan.
kita akan merumuskan pertanyaan sebagai penentu terkait perubahan apa yang diinginkan. Kira-kira saya mau buat perubahan tentang apa ya? Di bagian apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian ambil pelajaran hal-hal positif yang selama ini sudah didapatkan atau dicapai. Misalnya dalam kita misalnya membuat perubahan tentang manajemen pembuatan kurikulum misalnya. Oh iya, kita mau meningkatkan manajemen dalam penyusunan kurikulum. Kemudian ambil pelajaran, pelajaran kelebihan yang selama ini kita miliki adalah ada guru-guru yang sudah mengikuti diklatnya. Ada kita pernah memiliki referensi kurikulum yang relevan. Kita memiliki SDM guru-guru yang kompeten, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya gali mimpi. Nanti kira-kira bayangannya akan seperti apa ya manajemen yang diharapkan itu ya. Kemudian jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kira-kira apa yang akan saya lakukan ya? Di engkreng-engkreng rencananya 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Dan kemudian atur eksekusi. Dalam rencana yang sudah disusun seperti itu, langkah-langkahnya itu akan seperti apa yang akan diambil, siapa saja yang akan dilibatkan, strateginya gimana, aksinya seperti apa. Misalnya langkah-langkahnya adalah kita akan menyusun kurikulum setiap setiap seminggu sekali, misalnya menyusun RPP pertama kurikulumnya dulu. Sebelum awal semester kita sudah punya proposal misalnya, kemudian RPPH-nya kita buat seminggu sekali bersama dengan RPPM-nya misalnya seperti itu. Kemudian siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah guru kelas dan juga kepala. Strateginya gimana? Yaitu tadi dipersiapkan materi-materi yang diperlukan dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali sesuai dengan jadwalnya. Aksinya gimana? Aksinya dilakukan setelah pembelajaran misalnya, atau pada saat hari Sabtu pas jam kosong. Seperti itu Baja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, siap. Sudah paham ya? Ya. Kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau kalau misalkan belum terpikirkan, nanti di belakang mau menyampaikan pertanyaan boleh, saya persilahkan. Kemudian kita akan masuk di modul 1.4 budaya positif. Ya, budaya positif. Setelah tadi filosofi, kita mengetahui dasar-dasar pendidikan itu seperti apa, mengetahui nilai dan peran gurunya itu seperti apa, visi yang akan dikerjakan oleh gurunya itu seperti apa. Lalu kita akan membuat budaya dalam suatu lingkungan sekolah kita, budaya yang positif. Dalam budaya positif ini kita akan mempelajari adanya perubahan paradigma. Lagi-lagi ada perubahan paradigma. Ibu-ibu semua ya, stimulus respon tidak sama dengan teori kontrol. Nanti kita akan lebih banyak membahas teori kontrol. Kemudian kita akan membahas kebutuhan dasar manusia, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu semua ya? Apa itu? Ya, yang pertama dulu perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Ya, selama ini ternyata yang kita terapkan itu adalah stimulus respon. Apa itu? Nah, dalam stimulus respon biasanya kita coba membuat orang lain berpandangan sama dengan kita. Kamu kalau tidak disiplin tidak akan berhasil. Kamu kalau tidak akan mengerjakan ini tidak akan mengerti. Seperti itu. Jadi kita membuat orang lain itu berpikiran sama seperti kita.
Ya, kamu kalau ngusilin temennya nanti nggak akan punya teman. Kamu kalau bisa gini nanti akan seperti ini. Jadi kita berusaha menanamkan pola pikir kita ke orang lain. Itu stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, kira-kira anak ini ngusilin temennya ini kenapa ya? Ada apa ya latar belakangnya ya? Nah seperti itu. Guru berusaha menggali pandangan orang lain, bukan guru yang berusaha menanamkan pandangannya ke orang lain, tetapi guru berusaha memahami pandangan orang lain. Berguru berusaha memahami perilaku orang lain. Perilaku buruk dalam stimulus respon dinilai sebagai suatu kesalahan, ya, dan nantinya dapat hukuman seperti itu. Tapi dalam teori kontrol, setiap perilaku memiliki tujuan. Tadi yang saya bilang, kira-kira kenapa ya anak ini kok bisa seperti ini, gitu. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ayo go, ya, ayo go anak aku, gitu ya. Tapi kalau tidak berhasil, aku mau, gak pakai jajan loh, gitu ya kalau anak-anak ya. Kalau orang tua, ayo go resek-resek iwangi, resek-resek mama, iwangi resek-resek. Ayo nak beresin, kita mau beresin mainannya. Anak-anaknya pada lari-larian. Yang lari-lari stop, berdiri di belakang. Nah, itu kan pemaksaan. Semuanya harus ikut beres-beres, itu kan pemaksaan. Padahal ada anak yang sedang mewarnai misalnya. Ada anak-anak yang sedang menyusun balok, dia masih pemikirannya masih hangat-hangatnya untuk menyusun balok itu. Dipaksa untuk beres. Dalam teori kontrol tidak seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menghasilkan pilihan-pilihan baru. Jadi biasanya ada tawar-menawar, ya, dalam teori kontrol itu. Dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus kontrol, win-win solution. Kamu oke, aku oke. Tuh. Kamu dapat apa yang kamu mau, aku pun dapat apa yang aku mau. Ya, jadi itu tetap ada itu loh, dialog guru dan anak satu dan yang lainnya itu tetap ada dialog. Nanti tawar menawar itu tetap ada kalau dalam teori kontrol. Tidak ada pemaksaan lagi. Nah, ini ada kebutuhan manusia. Ini semua butuh. Yang namanya manusia mulai dari lahir sampai dia tutup usia akan membutuhkan ini. Yang dasar sekali adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi makan minum, istirahat, rumah, pakaian, seperti itu ya. Kemudian ada belonging atau cinta kasih, merasa untuk disayangi, rasa untuk diterima sebagai manusia, seperti itu. Kemudian ada fun atau kesenangan, tetap orang tua pun pengen seneng-seneng, betul? Apalagi anak-anak pasti butuh kesenangan. Kemudian ada kebebasan, tidak mau yang namanya orang itu pengen dikekang, pasti akan butuh kebebasan dan dia akan terus berusaha mencari kebebasan itu. Kemudian penguasaan atau power, dia pengen mengerti, pengen tahu materi yang sebenarnya dia diajarkan itu, pengen menguasai. Kalau orang tua, orang dewasa, oh ya kita pengen penguasaan terhadap kelas, penguasaan terhadap keluarga kita, penguasaan terhadap karir kita, seperti itu ya. Oke.
Kemudian ada disiplin dan motivasi. Nah, disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk membuat kepatuhan. Disiplin ini familiar ya dengan suasana sekolah ya. Kita banyak melakukan disiplin kepada anak-anak. Nah, kemudian kita mengetahui yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Ya, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik, ya, motivasi yang muncul karena pengaruh dari pihak luar. Entah itu orang, entah itu benda, entah itu lingkungan, pokoknya dari pihak luar. Tujuannya kita mempengaruhi atau mendorong anak memiliki motivasi intrinsik, sehingga nanti akan tercipta disiplin positif. Dari motivasi intrinsiknya itu dia akan punya disiplinnya sendiri, bukan disiplin yang karena pengaruh atau tuntutan dari pihak luar, tapi dari dirinya sendiri. Itu yang dinamakan disiplin positif ya. Jadi jelas ya, dari motivasi intrinsik itu nanti akan muncul disiplin positif. Disiplin yang berasal dari diri sendiri, bukan dari tuntutan orang lain. Keyakinan kelas. Nah, ini nih keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu adalah tata tertib. Di sekolah adanya tata tertib. Tetapi mari sekarang kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas atau tata tertib. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh, gambaran besar. Keyakinan kelas bersumber dari motivasi intrinsik. Ya, tadi ya, urut ya, dari motivasi intrinsik menumbuhkan disiplin positif, kemudian akan keluar keyakinan kelas. Perilaku akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi budaya positif, sesuai dengan judul dari modul 1.4 tadi, budaya positif ya. Jadi ke situ arahnya, dari perilaku, kebiasaan ke budaya positif. Terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati. Keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Mari kita buat kesepakatan kelas. Ya, nah, kemudian apa lagi? Memberi salam. Memberi salam. Sebelum kegiatan dimulai, Berdoa sebelum kegiatan. mencuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, siap. Mencuci. Tidak dikasih ke nomor 1 sebelum ke kelas, anak di tangan dulu. Oh, urutannya Ya. di sini. Gimana? Oh, di mana? Nomor 1. Oh, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Mencuci tangan sebelum. Mari kita olah menjadi keyakinan kelas. Gimana caranya? Kita akan teliti dulu. Adakah yang menggunakan kalimat negatif? Tidak ditunggui, itu adalah kalimat negatif. Jadi tidak ditunggui, ini kalimat negatif tidak terpakai. Tapi kita akan ganti menjadi kalimat positif. Kita buat mandiri. Langsung saya hapus ya. Mandiri. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi. Kita akan sortir lagi menjadi keyakinan kelas yang bersifat universal. Iya, memang dalam keyakinan kelas ini dibuat lebih universal. Karena dalam universal itu akan mencakup lebih banyak hal. Nah, misalnya begini, anak-anak hari ini ada yang tidak bawa bekal, tidak bawa minum misalnya Gava, kamu hari
tidak membawa minum. Iya Bu, tidak bawa. Iya Bunda, tidak bawa. Terus kamu bagaimana minumnya? Ingat keyakinan kelas kita adalah jaga kesehatan. Nah seperti itu. Kira-kira kalau kita pas menangani permasalahannya seperti itu kira-kira. Mengingatkannya dalam bentuk seperti itu. Apa tidak boleh diberi temannya? Kalau mau berbagi dengan temannya ya ini tadi mungkin bisa ditambahi saling menyayangi. Nah saling menghormati dan saling menyayangi kan beda lagi. Nah mungkin bisa ditambahi hormati, saling menyayangi. Ada lagi yang mau ditambahkan atau direvisi? Ya, dari keyakinan kelas yang sudah kita susun tadi, kita akan memasangnya di dinding kelas dan di lokasi-lokasi strategis di sekolah kita untuk bisa dilihat dan dilaksanakan setiap harinya ya. Lanjut. Ya, kita sudah masuk dalam posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Kita akan membahasnya dengan lebih detail selanjutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah proses di mana guru berusaha menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya dengan cara yang tepat. Tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya Abim rebutan mainan dengan Azza misalnya. Lalu yang ngerebut itu adalah Abim misalnya. Kita bawa Abim, dudukkan dia, berbicara berdua dengan kita sendiri. Kemudian bilang, Abim, kamu tadi rebutan mainan ya sama Azza? Ya Bunda. Ya, setiap orang pasti senang sih bermain dan kadang-kadang suka ambil mainan orang lain padahal mainan itu sudah dipegang sama temannya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai situ dulu. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Mencari alasan dari tindakan yang dilakukan. Kira-kira kenapa Bim? Tadi kok kamu ambil mainannya Azza? Tadi kan sama-sama belajar. Kok tiba-tiba kamu ambil punya temannya? Sama-sama. Dari pertanyaan yang khususan tadi, kasusnya bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya hal itu bisa diselesaikan. Kalau menurut saya hal itu bisa diselesaikan setelah kegiatan pembelajaran atau pada waktu anak-anak istirahat. Sikap dari orang tersebut, orang tuanya ya, gugur sama yang dikatakan anaknya enggak memperhatikan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita diajarkan untuk mengenai dasar dan asas pendidikan itu dengan tepat, bagaimana pendidikan itu dijalankan secara bagaimana guru memfasilitasi anak untuk merdeka belajar untuk memaksimalkan potensi anak tanpa ada tekanan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian hari ini terima kasih untuk setiap perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu lagi di acara sosialisasi selanjutnya.
Terima kasih, sampai jumpa, salam dan bahagia. Masuk dalam ranah fisik ya, tenaga, dalam bentuk tenaga dorongan atau perbuatan. Di sini saya ada contoh. Contohnya di sini adalah pernahkah ibu-ibu semua mendengar ada orang membuang sampah sembarangan? Pernah ibu? Pernah. Nah, menurut ibu-ibu semua, apakah guru-guru yang mengajar orang yang membuang sampah sembarangan tersebut itu gurunya dulu tidak mengajarkan anaknya membuang sampah di tempat sampah? Apakah tidak mengajarkan seperti itu menurut ibu? Mengajarkan atau tidak? Mengajarkan. Saya percaya guru mengajarkan setiap anak didiknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun mengapa masih banyak kita temui orang-orang yang membuang sampah sembarangan? Kenapa kira-kira ibu? Oke. Nah, pendidikan atau pengajaran yang didapat orang, mungkin orang yang membuang sampah sembarangan ini mungkin ya, mungkin hanya sampai pada pemikiran saja, atau mungkin pemikiran dan rasa, tapi tidak sampai kepada perbuatannya atau tidak sampai pada nilai yang dihidupinya. Sedangkan pendidikan budi pekerti ini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu tidak hanya masuk dalam pikiran, dalam rasa, tapi juga harus masuk dalam perbuatan, dalam bentuk tenaga yang dia keluarkan. Itulah pendidikan budi pekerti. Ada pikiran, ada rasa, ada juga kasar dan keluar dalam bentuk tenaga. Itulah pendidikan budi pekerti. Lanjut, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, sebagai guru, dulu saya sendiri itu saya yang menjadi pusat dalam pendidikan ke anak. Saya yang menjadi pusatnya atau teacher center learning. Tetapi dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara zaman dahulu kala, Ki Hajar Dewantara itu sudah memiliki pemikiran bahwa anak yang seharusnya menjadi pusat pembelajaran dan kita guru berhamba pada anak. Halo, namanya siapa? Abim. Abim, nama bundamu siapa? Bunda Esther. Senang main sama Bunda Esther? Yeay.